Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CSM Channel? Kali ini kita ketemu lagi pada segmen yang sebenarnya sih penasaran juga ya kita untuk mengetahui apakah itu sales dan marketing. Nah, di tengah pandemi COVID ini, kita kan juga tahu bahwa penjualan itu mungkin sedikit menurun ya. Banyak perusahaan-perusahaan juga yang tutup. Nah, pertama kali itu yang jadi penasarannya di sini itu adalah bedanya dulu antara sales dan marketing seperti itu. Di sini saya ada sahabat CSM Channel yang kebetulan sudah hadir di sini, Mas Anton. Apa kabar, Mas Anton? Selamat siang, Mbak Wenti. Baik, bersyukur di tengah COVID gini masih tetap dianugerahi kesehatan, Mbak. Amin, amin. Ya, tapi masih tetap jalan dong, kan Mas Anton ini pakarnya sales gitu kan? Ya, itu sih udah dari sananya nggak bisa diapa-apain ya, Mbak. Mau nggak mau Lahir ya Mas udah Anton ya. habit. Udah happy. Iya nih Mas Anton. Jadi ini kebetulan ada beberapa pertanyaan dari sahabat CSM Channel. Itu mereka tuh bingung gitu ya, terutama teman-teman aku juga yang anak-anak marketing, anak-anak sales itu tanya gitu. Gimana ya cara kita penjualan di tengah pandemi ini, dimana kan kita tahu pandemi ini kita dibatasi dengan PSBB, kemudian ada social distancing kayak gitu, dan pandemik ini masih berjalan sampai dengan saat ini gitu loh. Jadi aku mau tanya itu, kira-kira kiat apa sih jurus jitu untuk kita bisa tetap berjualan di tengah pandemi itu? Itu pertanyaan yang kedua tuh Mas. Yang pertamanya itu beda dulu pengertian. Iya, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah beda daripada sales dan marketing, karena masih agak rancu tuh orang membedakannya gitu Mas. Oke, silakan Mas Anton, bisa dibantu. Oke, Mbak Wenti. Jadi memang banyak orang terkendala ya dalam masa-masa seperti sekarang ini yang biasanya melakukan penjualan mungkin ya kalau boleh dikatakan secara istilahnya konvensional, berkunjung, ketemu orang gitu ya, ngobrol di tempat-tempat keramaian. Nah, kali ini nggak bisa gitu. Ya benar-benar bukan hanya nggak boleh, tapi memang nggak boleh, tapi juga nggak bisa karena ada aturan hukum yang membatasi. Nah, cuman kan yang namanya usaha kan tidak bisa berhenti begitu aja. Artinya kalau penjualan berhenti, ya gimana usaha bisa jalan. Sehingga memang kita harus melakukan sebuah cara baru. Makanya orang mengenal sebagai istilah new normal. Begitu juga di dalam dua bidang ini nih. Ini dua bidang, dibilang dua tapi satu, dibilang satu tapi dua. Sebetulnya sih gitu. Gitu. Jadi di Ya. sales dan marketing, sales dan marketing memang juga diperlukan metode-metode yang sebetulnya kalau mau dibilang baru banget enggak. Tetapi orang Indonesia harus mulai terbiasa dengan metode ini. Nah, kalau perbedaannya apa sih sales dan marketing? Secara konvensional, sales itu adalah kumpulan orang-orang yang melakukan atau mengeksekusi sebetulnya strategi yang sudah disusun sebelumnya, yang mungkin juga salah satunya adalah oleh tim marketing ya, kepada pelanggan langsung. Jadi dia langsung terjun ketemu dengan para customer. Nah, itu sales. Nah, kalau orang marketing itu ada di satu level di atasnya. Artinya gini, bukan berarti marketing lebih baik dibandingkan dengan orang sales, enggak. Tapi marketing itu bermain di level mindset gitu, menciptakan kemasan, menciptakan ingredients, artinya menentukan karakteristik produk, menentukan segmen market, lalu menentukan materi promosi. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman di marketing. Gitu sih, Mbak. Nah, terus langsung aja nih berarti ya di jawaban kedua ya. Itu yang sales dan marketing tadi berarti si sales itu lebih ke penjualnya ya Mas ya? Maksudnya menjual produknya ya? Kalau marketing ini dia yang bikin konsep, dia yang apa segala macam gitu ya Mas ya? Seperti itu ya. Oh, betul. Jadi kemasan segala macam gitu ya. yang sekarang yang Mbak Wenti lihat gitu kan, kemasan kalau kita ada mungkin produknya sama gitu, tapi beda dari sisi kemasan. Misalnya gini, saya sebut ini deh ya, air minum. Air minum itu misalnya mereknya sama, tapi kemasannya berbeda. Nah, kalau kita lihat dari dua kemasan yang berbeda, berarti sebetulnya itu segmentasinya berbeda nih. Satu untuk segmentasi misalnya yang lebih tinggi,
satu lagi untuk segmentasi yang lebih menengah ke bawah gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, itu pun makanya kan diperlukan strategi yang berbeda, termasuk pendekatan penjualannya. Makanya kalau misalnya tempat yang sebuah produk yang untuk level lebih tinggi, taruhnya juga di tempat yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya untuk level kelas bawah, ya mungkin ditaruhnya di kelas-kelas semacam minimarket dan sebagainya. Nah, itu. Nah, konsep itu yang harus dimengerti sama orang-orang sales. Nah, makanya ketika orang sales terjun ke lapangan, dia sudah harus ngerti konsep marketing, strategi marketing yang seperti apa, sehingga dia tahu persis dia sasarannya ke yang mana. Gitu sih, Pak. Iya. Jadi kalau boleh disimpulin Mas, yang marketing itu adalah dia lebih untuk ke kegiatan bisnis gitu ya, perencanaan kegiatan bisnis itu merencanakan produknya, menetapkan harga, mempromosikan produk dan mendistribusikan barang dengan tujuan itu pasti dua-duanya sales maupun marketing untuk memuaskan konsumen ya. Cuman bedanya sales dia menurunkan dari apa yang tadi sudah dibuat oleh marketing gitu ya. Yes, betul. Oke. Nah, lanjut Om. Om atau Mas nih. Lanjut nih kita dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kan tadi banyak teman-teman aku ya yang marketing, sales gitu. Wah, bingung kan, lagi sepi nih ya. Mereka kerja dari rumah, mau jualannya bingung, cara ini gimana, kadang-kadang masih gaptek gitu ya. Jadi gimana cara yang efektif di tengah pandemi COVID seperti ini, Mas? Jadi gini, kita sebenarnya bersyukur ya. Pada saat kita mengalami pandemi yang kejadiannya 100 tahun sekali ini, internet sudah begitu pesat. Jadi bayangkan kalau misalnya ini terjadi 20 tahun yang lalu, mungkin benar-benar mati total usaha, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, justru itu sebetulnya sekarang buat teman-teman yang di sales dan di marketing. Jadi gini, marketing itu mungkin sudah lebih banyak bermain di dunia digital, Mbak Wenti. Jadi ketika mereka berhadapan dengan pandemi seperti ini, hanya lebih diprioritaskan lah. Kalau dulu mungkin digital itu hanya setengah-setengah gitu, masih banyak di konvensional deh, media yang biasa gitu kan, entah TV, entah koran, entah majalah. Nah, dengan keberadaan ini di mana distribusi hal-hal itu juga mungkin sudah semakin jarang, nah makanya teman-teman marketing juga sudah mulai fokus untuk mempelajari apa-apa saja sih yang bisa saya lakukan agar digital ini bisa dimanfaatkan sebagai media baru yang bisa memboosting atau bisa membuat meledaknya penjualan. Nah, itu dari sisi teman-teman marketing. Apakah ini bisa berlaku untuk teman-teman sales? Bisa. Jadi sebetulnya hanya memindahkan apa-apa saja yang dilakukan di sini gitu. Contoh misalnya pertemuan. Nah, pertemuan kalau untuk orang sales kalau nggak bisa ya kan ada video call. Kan ada Zoom-meeting. Dulu kan door to door gitu istilahnya ya. Kalau sekarang sales bisa lebih ke pakai video call gitu kali ya. Nah, kan bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sales ini harus sudah mulai bisa kalau ngomong kan biasanya lebih mudah ya untuk orang sales ya. Kalau ngobrol dan sebagainya lebih mudah. Nah, sekarang gimana caranya membawa atau istilahnya mengkonversikan apa yang biasa mereka katakan secara langsung itu menjadi kata-kata. Gitu. Jadi buatlah persuasi, kata-kata persuasi itu di dunia digital. Di mana? Ya mereka biasa bergaul di mana? Contoh, orang-orang ada banyaknya di mana sih? Yang sekarang 80 sampai dengan 90% menguasai dunia digital itu adalah sosial media. Nah, jadi bergaullah banyak di sosial media, ngobrollah banyak dengan sosial media. Cuma sebetulnya sama sih. Orang-orang itu mau langsung ataupun tidak langsung, nggak suka dilakukan yang namanya direct gitu, langsung jualan gitu. Misalnya aku ke Mbak Wenti gitu, kucuk-kucuk datang ke rumah Mbak Wenti, terus tiba-tiba bawa barang produk, taruh di atas meja. Mbak Wenti, beli dong. Langsung Mbak Wenti pasti di awal-awal, ini apaan sih gitu kan? Iya. Nah, sama, apalagi di sosial media. Orang bermain di sosial media itu tujuannya kan cuma satu, bermain gitu, untuk mencari teman, untuk ngobrol chit-chat yang enggak, untuk ketawain gambar, untuk ketawain video, untuk nangis di video tersebut dan sebagainya. Nggak ada yang pernah ke sana nyari barang gitu. Nah, makanya sebagai orang
harus pinter untuk gimana caranya mengubah seseorang yang dari tidak tertarik menjadi tertarik dengan kata-kata, dengan gambar, dengan video, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipelajari tuh sama teman-teman sales tuh, Mbak Wenti. Waduh, oke banget itu kalau gitu. Kalau nggak salah kan Mas Anton ini kan juga ngajar di sosial selling itu tadi, kemudian sama digital marketing ya Mas ya. Mungkin nanti di topik lanjutannya gitu kita bisa bahas mengenai social selling sendiri dan digital marketing. Menarik sekali loh nih Mas Anton pembicaraan kita pagi ini. Jadi mungkin sahabat CSM Channel sudah sedikit mengerti ya, sedikit paham ya bahwa ada perbedaan antara sales dan marketing, dan gimana sih cara mereka berjualan itu di saat kondisi pandemi COVID seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anton, dan mungkin untuk segmen berikutnya kita akan lebih membahas mengenai yang akan dilakukan oleh sales dan marketing itu ke dalam bentuk social selling maupun digital marketing. Begitu ya Mas Anton ya? Oke, jadi kita ketemu lagi di channel berikutnya, di episode berikutnya untuk membahas selling namanya apa Mas? Selling apa? Social selling ya, social selling dan digital marketing. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Anton atas waktunya. Salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Tetap kita giatkan itu program dari pemerintah ya, Mas Anton. Sip, see you Mas Anton. Terima kasih. Terima kasih buat sahabat CSM Channel yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita sajikan bermanfaat. Mungkin kalau misalnya memang ada beberapa pertanyaan, bisa kirimkan melalui email kita yang sudah ada tertera dalam deskripsi di bawah ini. Baik, kalau gitu terima kasih atas waktunya sahabat CSM Channel. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.